Shalom anak-anak, sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, minggu ini kita belajar karakter kemurahan dengan konsep keadilan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita mau menyanyikan lagunya dulu, Kemurahan. Ayo semuanya bernyanyi bersama Ibu Eka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, kuat yang Tuhan berikan. Dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat fokus untuk belajar firman Tuhan. Dan tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa kalian masih ingat seorang yang adil itu seperti apa? Orang yang adil itu selalu berpikiran yang baik tentang siapa saja. Orang yang adil mau berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Dan orang yang adil mau berbagi dengan adil kepada semua orang, tidak pilih-pilih atau membeda-bedakan. Anak-anak, untuk menjadi adil itu susah atau mudah? Untuk menjadi orang yang adil itu tidak mudah. Satu-satunya yang bisa selalu berbuat adil adalah Tuhan. Sedangkan manusia susah untuk selalu adil. Bahkan orang yang hebat, orang yang terkenal, penguasa pun juga tidak semuanya bisa untuk memutuskan sesuatu itu dengan benar dan adil. Contohnya adalah Raja Ahab. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai raja bernama Ahab dan istrinya bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur di dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat diberikan kepada tua-tua di kota-kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu
Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Anak-anak, mentang-mentang Ahab adalah seorang raja, dia sewenang-wenang, dia seenaknya sendiri, dia melakukan apa yang dia mau untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita tidak boleh mau menang sendiri. Mentang-mentang kaya atau mentang-mentang pintar, kita bisa seenaknya saja dengan teman. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bertindak dengan adil. Misalnya, saat kalian sedang bermain bersama-sama dengan kakak, adik, atau dengan teman, mentang-mentang kamu orang yang paling besar di situ, kamu merasa yang paling pintar karena yang paling besar, sehingga kamu mau menggunakan mainannya sendiri, mau pakai mainan yang lebih banyak. Tidak seperti itu. Ketika bermain pun kalian harus tetap bertindak dengan adil, bermain dengan semua teman dan berbagi dengan adil dengan teman-teman, dengan kakak atau dengan adik. Kita tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh ingin menang sendiri, tapi kita harus bersikap dengan adil. Saat bermain, saat berbagi, saat berteman, kita mau melakukannya dengan sama, dengan adil, tidak membeda-bedakan, tidak mau menang sendiri, tidak mentang-mentang karena pintar, karena kaya, atau karena paling besar. Tidak seperti itu, tapi mau bermain dengan adil, bermain bersama, tidak membeda-bedakan, dan tidak mau menang sendiri. Mazmur pasal 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Mazmur pasal 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Tuhan adil kepada semua orang, dan Tuhan ingin agar kita juga bersikap adil dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang adil, tidak mau menang sendiri, tapi kami mau adil dalam bermain, dalam berbagi. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar kami memiliki karakter kemurahan, sehingga kami dapat bersikap adil kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau terus belajar menjadi anak yang memiliki karakter kemurahan, sehingga kita bisa bersikap adil kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.